selamat datang kembali ya di sesi pendalaman wawasan kita. Anda pasti pernah kan ngalamin situasi lagi santai gitu, tiba-tiba ada yang nyamperin, terus nanya-nanya, pertanyaan yang aduh bener-bener kita nggak pengen jawab gitu. Entah terlalu pribadi, sensitif, atau ya emang bukan urusan dia aja gitu. Pengennya bilang, udah dong, tapi ya gimana caranya biar nggak kasar ya kan? Iya banget. Sering tuh kayak gitu. Nah, sumber kita kali ini buku klasik nih, How to Talk to Anyone-nya Lil Londes. Dia nawarin satu teknik jitu, buat situasi persis kayak gini. Jadi misi kita hari ini, kita mau bekali Anda nih, biar punya semacam senjata komunikasi lah buat ngadepin pertanyaan gak enak itu. Betul. Biar si penanya berhenti tanpa kita perlu konfrontasi. Dan kitanya tetap kelihatan, tenang gitu. Nah, gimana tuh caranya? Jadi kita bakal fokus ke satu strategi spesifik yang disebut Lay Loans itu the broken record. Atau kalau diartiin, ya rekaman rusak. Rekaman rusak. Iya. Ini teknik andalan banget pas kita ngerasa kayak lagi diinterogasi gitu. Dan pengen banget orang itu ya udah deh, diam gitu. Oke. Rekaman rusak. Kedengerannya unik ya? Coba kita bedah deh, gimana persisnya, cara kerjanya, apa nggak aneh gitu kita ngulang-ngulang jawaban? Justru itu, kuncinya di situ. Keanehan atau kekakuan itu. Jadi intinya gini, siapin satu jawaban yang singkat, jelas, buat pertanyaan yang emang kita nggak mau jelasin panjang lebar. Oke, satu jawaban pendek. Nah, terus setiap kali orang itu nanya lagi, atau mungkin nanya variasi pertanyaan yang intinya sama aja, kita tinggal ulangi jawaban yang tadi itu. Sama persis. Sama persis. Iya, kata-katanya sama, nadanya sama, ekspresinya juga dijaga sama. Persis kayak, ya itu tadi rekaman rusak yang muter bagian yang sama terus-terusan. Lelons ngasih contoh bagus nih di bukunya. Ada cerita soal seorang wanita namanya Barbara. Dia ini baru aja pisah sama suaminya. Nah masalahnya, suaminya ini juga rekan bisnisnya. Wah, canggung banget pasti situasinya ya. Iya kan? Nah di sebuah acara makan malam, ada nih seorang wanita lain yang kepo banget gitu. Terus mendesak si Barbara ini. Aduh, kebayang nggak nyamannya. Terus si Barbara gimana? Pasti rasanya pengen menghindar atau mungkin malah jadi kesel kan ya? Nah, ini dia nih, teknik rekaman rusak beraksi. Jadi setiap kali si wanita kepo ini nanya entah itu, jadi kalian masih kerja bareng? Perusahaannya gimana dong? Dia masih di situ nggak? Pokoknya pertanyaan seputar itu. Iya. Barbara cuma ngelakui ini. Dia ambil sesendok dessertnya, gitu kan? Terus natap mata si wanita itu dengan tenang Oke. dan jawab dengan kalimat yang sama persis setiap saat. Kami sudah berpisah, tapi perusahaan tidak terpengaruh. Wow, bener-bener kalimat yang itu-itu aja diulang terus, nggak ada variasi sedikit pun. Tepat sekali. Kata per kata, nada per nada, intonasinya pun sama persis. Nggak ditambahin penjelasan lain, nggak nunjukin emosi apa-apa. Terus hasilnya? Si penanya gimana? Hasilnya, ya si wanita yang nanya itu lama-lama kayak kehabisan akal gitu. Mungkin jadi ngerasa canggung sendiri kali ya. Akhirnya dia nyerah. Udah, berhenti nanya. Wah, Jadi si Barbara ini berhasil ngelindungin privasinya, ngewakafin interogasi, tanpa perlu jadi defensif atau kasar. Berapa alasan sih? Pertama, pengulangan yang konsisten dan tanpa emosi itu ngirim sinyal yang jelas banget. Saya nggak akan ngasih info lebih lanjut soal ini. Jawaban saya, ya ini. Gitu. oke, jadi kayak ngasih batas yang tegas ya. Betul. Kedua, kalau orang udah dikasih jawaban yang sama persis berulang kali tapi masih nanya juga, kan jadi kelihatan maksa banget dianya. Malah jadi canggung buat dia, kelihatan agak konyol mungkin. Jadi sia-sia aja nerusinnya. Masuk akal juga ya. Nah, ketiga, ini nunjukin kalau kita yang pegang kendali. Kendali atas situasi, kendali atas informasi kita, bukan si penanya. Saya jadi mikir nih, tapi ada risiko nggak sih teknik ini dianggap nggak sopan atau malah pasif-agresif gitu sama yang nanya? Nah, ini menarik nih. Justru sebenarnya ini salah satu kelebihannya dibanding kita katakanlah ngebentak atau bohong atau menghindar tapi kelihatan gugup. Iya. Teknik rekaman rusak ini asal dilakuinnya tenang dengan nada netral ya, itu sebenarnya cara menetapkan batas yang tegas tapi nggak agresif. Kita kan nggak nyerang si penanya, Oh ya benar juga. kita cuma nolak ngasih akses lebih ke info pribadi kita aja. Ini bentuk ketegasan yang ya terkontrol gitu. Jadi bukan berarti kita sengaja nyuekin ya? Bukan. Penting juga diingat,
tujuan teknik ini kan bukan buat nipu atau nyembunyiin sesuatu secara licik ya. Ini tuh alat buat jaga batas pribadi atau profesional kita aja pas ada yang neken terus. Intinya, kita yang ngendaliin narasi tentang diri kita sendiri. Jadi kayak semacam perisai komunikasi gitu ya. Kuat buat ngelindungin, tapi nggak buat nyerang balik. Berguna banget buat momen-momen pas kita berharap orang lain tuh, aduh peka dikit dong, stop nanya gitu. Persis, kayak perisai. Oke deh, oke. Mari kita rangkum intinya nih ya. Jadi kalau lagi ngadepin pertanyaan berulang yang kita nggak mau jawab, bisa pakai teknik rekaman rusak ini. Yap. Kasih satu jawaban singkat yang jelas, terus ya udah ulangin aja jawaban itu persis sama kata-katanya, nadanya, ekspresinya tiap kali ditanya lagi. Sampai dianya berhenti sendiri. Iya, sampai si penanya berhenti. Ini cara yang lumayan elegan lah ya buat jaga privasi tanpa perlu bikin drama. Sangat relevan sih ini buat Anda yang sering ketemu orang dalam situasi sosial atau profesional gitu. Dimana ngejaga batasan informasi itu penting banget biar kita tetap tenang dan pegang kendali obrolan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Selain soal nolak ngejawabnya ada ya, tapi gimana cara kita milih buat nggak ngejawab, misalnya pakai teknik rekaman rusak, ini itu bisa secara aktif ngebentuk persepsi orang lain. Iya juga ya. Persepsi tentang tingkat PD kita, tentang kendali kita atas situasi, sesuatu buat dipikirin lebih lanjut lah. Menarik tuh buat direnungkan.